Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah imanmu, mantaplah kasihmu, mantaplah pengharapan kita di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat ke-6. Dalam Yohanes 14, dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 6 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Semangat Roh Kudus, semangat pagi, semangat iman akan terus menyertai kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Biarkan kami tidak berhenti dalam perjuangan hidup ini Tuhan, supaya kami punya daya juang oleh karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Haleluya, mantap. Yang mau saya katakan adalah bahwa tema kita adalah jangan berhenti berjuang. Di tengah-tengah situasi yang sulit sebagaimana saat-saat ini, tidak dalam keadaan baik-baik saja, tidak keadaan baik-baik saja, tidak dalam keadaan yang manis, tapi sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Tetapi firman Allah mengajak kita untuk tidak berhenti dalam kehidupan ini, untuk tidak berhenti berjuang. Jangan berhenti berjuang. Dari ayat-ayat ini saya mengajukan pertanyaan, prioritas apakah yang harus kita lakukan atau kita ambil agar jangan berhenti berjuang dalam berjuang. Prioritas yang harus kita ambil agar kita tidak berhenti berjuang menurut 1 Korintus 15, 57 sampai 58 adalah agar kita mengutamakan Yesus. Artinya begini, dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sini berarti kita harus mengutamakan Tuhan, sehingga energi yang daripada Tuhan itu, semangat dari Roh Kudus, semangat dari Tuhan itu akan berada di hati kita terus menerus. Dan kalau kita terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan dibuatnya berhenti menghadapi tantangan kehidupan ini. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan telah memberikan resources-Nya kepada kita. Utamakan Tuhan. Ketika engkau mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan melakukan yang terbaik dalam kehidupanmu. Dan kita akan dapat menaklukkan musuh-musuh kita, kita akan dapat menghancurkan musuh-musuh kita, dan kita akan dapat bertahan, dan kita akan mengalami kemenangan karena Yesus. Jadi mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita ini
penting karena disitulah kekuatan kita, disitulah penyertaan Tuhan kita dapatkan dan utamakan Tuhan dalam kehidupanmu. Saya akan terus mengingatkan kita. Berdoa, membaca firman Allah harus menjadi hal yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Memperkatakan firman Allah itu iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ketika firman itu lahir di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita, itu membuat semangat yang akan dikerjakan oleh firman dalam hidup kita. Seberat apapun tantangan, kita tidak akan pernah berhenti berjuang. Karena kita tahu Tuhan kita Maha Kuasa. Yang kedua, dikatakan giat selalu dalam pekerjaan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, semangat kita, optimisme kita dalam pelayanan ini kita lakukan dengan ketulusan hati, dengan jiwa besar kita. Dan ketika kita melayani, kadangkala kita direndahkan, diremehkan, dan ada banyak macam-macam. Kita dianggap menjadi tong sampah, tempat mereka membuang segala unik-unik mereka. Atau kita sedang ditempatkan di akuarium kaca, di mana kita seperti ikan yang berenang ke sana kemari, yang dapat mereka pantau. Tetapi bukan karena itu lalu kita, karena tantangan-tantangan itu lalu kita mau berhenti berjuang. Jangan. Paulus tidak pernah berhenti berjuang sekalipun banyak kesusahan, sekalipun banyak penderitaan. Bahkan aniaya, bahkan pernah dilempar batu seolah-olah dia telah dianggap mati dan diseret dari Listra ke luar kota Listra. Dan sesuatu yang sangat luar biasa. Apakah dia menyerah? Give up? Tidak. Dia memberikan kehidupannya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan kalau dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah memberikan kekuatan kepadaku, itu bukan hanya slogannya, tapi betul-betul dia mengalami. Dan ayat ini juga menjadi ayat yang sangat menguatkan saya bagaimanapun situasi dan kondisi yang saya alami. Jangan pernah berhenti berjuang. Kalau engkau berhenti berjuang, engkau kalah. Setan tertawa. Dan kalau engkau berhenti berjuang, engkau akan lemah dan setan akan melahapmu dan melibas kehidupanmu, melibas rumah tanggamu, melibas anak-anakmu, melibas keluargamu. Jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan ini. Jangan pernah berhenti berjuang untuk melakukan apa yang baik dan benar. Jangan pernah berhenti berjuang untuk berdoa. Karena kadang kita mengalami keberatan-keberatan, kita harus berjuang untuk tetap berdoa. Kita harus berjuang untuk tetap bisa mengasihi. Karena kadangkala kita, orang yang kita kasihi, tidak melakukan sebagaimana yang kita harapkan. Justru mengecewakan. Tapi apakah karena itu kita akan kecewa? Ketika Demas meninggalkan si Paulus dalam pelayanan, karena Demas mencintai dunia, apakah Paulus benci? Tidak. Atau Yohanes Markus, keponakan daripada Barnabas, apakah dia benci? Tidak. Kenapa? Dia telah mengetahui bahwa dia meletakkan kasihnya kepada Allah, karena dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Lalu yang ketiga, selalu hidup bersekutu dengan Tuhan. Ini yang tidak kalah pentingnya. Berdoa atau bersekutu dengan Tuhan. Di sana kita mendapat refresh seperti baterai yang dicas kembali. Hidup kita ini perlu terus dicas oleh Tuhan, sehingga kita terus menerima pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dari perkataan kita, mengalir dari tangan kita ketika kita menumpangkan tangan atas orang-orang sakit. Dari mulut kita mengandung kata-kata berkat dan kuasa. Perkataanku bukan kusampaikan dengan keyakinan yang teguh dari diriku sendiri, dari kemampuanku, dari hikmatku, tapi percaya akan kekuatan Roh Kudus, kekuatan Yesus yang akan mematraikan firman itu, sehingga
kita akan senantiasa menerima kekuatan dari firman Allah yang saya sampaikan. I hope so. Jadi kita terus berharap kepada Tuhan dan jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti berjuang untuk melakukan hal-hal yang baik. Apalagi engkau berhenti berjuang untuk mengerjakan kehendak Allah atau berjuang untuk berkenan kepada Allah, engkau berhenti, jangan lakukan. Karena ketika engkau berjuang untuk hal yang positif, hal yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan menjadi pembelamu, Tuhan yang akan menjadi penolongmu. Diberkatilah kita yang tidak mau berhenti, tidak akan pernah berhenti berjuang, baik dalam kehidupan masa kini tentang makanan minuman yang akan kita peroleh di ke depan ataupun kecukupan-kecukupan lain. Dan jangan pernah berhenti untuk berjuang untuk pertumbuhan rohanimu, pertumbuhan keluarga dan jemaat dan siapapun yang dapat kita jangkau dalam pelayanan ini. Dan ketika saya melayani 2 kali sehari dalam pelayanan ini, saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi saya berjuang untuk tidak berhenti. Apakah tidak ada keinginan untuk berhenti? Pasti ada. Tetapi saya katakan, beri aku kekuatan Tuhan. Saat saya lemah, saat saya tidak berdaya, seolah-olah habis inspirasi. Tapi ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita menikmati sesuatu yang baru. Itu sebabnya kita perlu duduk bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan kita, membangun keintiman kita dengan Tuhan, sehingga jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk tidak berhenti berjuang di tengah-tengah dunia ini. Baik perjuangan secara dunia ini Bapa di surga, baik perjuangan kami secara rohani. Terima kasih. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka miliki, aku perintahkan dalam nama keluar, dan oleh bidur Yesus engkau sembuh. Dan kau mengalami kesusahan, penderitaan apapun, Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kalau engkau mau lega, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Tiap tantangan diserahkan kepadamu Tuhan, kepada Tuhan mereka berharap, kepadamu mereka berharap dan percaya, dan mereka mau mengutamakan Tuhan, dan mereka tidak mau berhenti berjuang dalam hidup ini. Tuhan menyatakan kebaikanmu, kemurahanmu, pertolonganmu. Terima kasih sehingga kelegaan mereka peroleh. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Oh ya, kalau kita ingin berbuat sesuatu, memberi dalam kasih Tuhan, kerelaan hati untuk memberi untuk saudara-saudara kita yang di Tapanuli, kiranya Tuhan membuat hati kita berkemurahan. Kalau Anda tergerak dan Anda sudah melakukan, tolong diinformasikan kepada kami dan bukti screenshotnya juga. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap.